Shalom. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Kuku dan Eci-Eci di sekolah minggu di pagi hari ini. Ya adik-adik sekalian, kita akan memulai dengan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kami anak dan remaja GPE, sumber daya harapan desa dan bangsa, harus dibina, harus dididik, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, taat dan beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPE, sumber daya tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dididik untuk mengenal Kristus, semangat ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan dunia. Ayo tingkatkan pasti wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, wadah pelayanan anak dan remaja GPE berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan pasti wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks satu panggilan gereja. Adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah ibadah sekolah minggu yang kami lakukan dari awal hingga akhirnya mau jadi hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan dengan perantaraan Roh-Mu yang kudus. Amin. Kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati serta kaki, kalau kau suka hati serta kaki, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati serta kaki, kalau kau suka hati sorak hore, hore, kalau kau suka hati sorak hore, hore, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati sorak hore, hore. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita untuk membacakan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, urapi kami Bapa, Roh Kudus senantiasa tinggal diam dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman, bukan sebagai pendengar. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom, selamat pagi. Ya, di pagi hari ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam kitab kudus Perjanjian Lama, Amsal pasal 15, terbaca pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, yang berbunyi demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman,
tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang benar dikenalnya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Adik-adik remaja yang terkasih, minggu ini kita masih ada dalam program sajian konteks. Pokok bahasan etika Kristen masih sama, dan subpokok bahasan kita etika berbicara. Tujuan khusus penyajian ada 3, yakni 1, menjelaskan pengertian etika berbicara. Yang kedua, menguraikan etika berbicara yang baik dalam kehidupan remaja. Dan yang ketiga, memberikan contoh etika berbicara yang telah Anda lakukan sebagai remaja Kristen. Nah, adik-adik remaja yang terkasih, kita akan masuk dalam materi kita yang pertama, menjelaskan
pengertian etika berbicara. Adik-adik, berbicara adalah mengeluarkannya, menyusun kata-kata secara teratur melalui lisan, sehingga dapat dimengerti oleh lawan bicara. Bicara juga diartikan sebagai salah satu bentuk komunikasi. Dalam berkomunikasi, seorang komunikator yang baik akan menggunakan kata-kata secara tepat, sederhana, mengena, dan mudah dimengerti. Tidak menggunakan istilah-istilah ilmiah yang kurang dimengerti. Jadi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, etika berbicara adalah suatu cara komunikasi seseorang kepada lawan bicaranya yang tertata, secara teratur, baik, dan benar. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu menguraikan etika berbicara yang baik dalam kehidupan remaja. Adik-adik remaja yang terkasih, dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus menerapkan etika berbicara yang baik dan benar. Ada 5 cara yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari berhubungan dengan etika berbicara kita sebagai anak-anak remaja. Yang pertama, berbicara harus menatap lawan bicara. Ketika adik-adik berbicara dengan seseorang maupun sebaliknya, seseorang berbicara dengan adik-adik, adik-adik harus menatap dia yang sementara berbicara. Kalau adik-adik tidak menatapnya, tapi adik-adik memalingkan muka ke kiri ataupun ke kanan, tidak memperhatikan dia ketika dia berbicara, maka orang tersebut akan tersinggung. Begitu juga dengan sebaliknya dengan kita. Kalau kita berbicara kepada seseorang dan orang itu tidak memperhatikan kita berbicara, pasti kita akan tersinggung. Jadi, kalau berbicara dengan lawan bicara ataupun dengan teman, harus menatap mereka. Yang kedua, suara harus terdengar jelas. Kenapa dikatakan suara harus terdengar jelas? Iya, karena kalau kita berbicara dan suara kita tidak terdengar jelas, maka lawan berbicara kita tidak akan mengerti apa yang kita ucapkan. Mereka tidak paham akan apa yang kita bicarakan. Untuk itu, ketika adik-adik berbicara di depan teman-teman ataupun di depan kelas, adik-adik harus berbicara dengan suara yang terdengar jelas agar bisa dimengerti dan dipahami oleh lawan bicara kita. Yang ketiga, gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Sebelum adik-adik berbicara, adik-adik harus menyusun kata-kata dengan baik dan benar. Contohnya, ketika adik-adik berbicara di depan ruangan kelas, mungkin memimpin teman-teman yang lain ataupun memimpin sebuah diskusi, maka adik-adik harus menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Harus mempersiapkan kata-katanya dengan baik, sehingga tidak tiba-tiba terpotong atau adik-adik lupa apa yang harus adik-adik bicarakan, sehingga adik-adik terdiam karena bingung apa ya selanjutnya harus saya bicarakan. Jadi adik-adik sekalian, tidak boleh kita menggunakan kata-kata yang kasar ataupun yang menyinggung perasaan orang. Untuk itu, kita harus menggunakan kata-kata yang benar-benar sudah kita siapkan dengan baik ketika kita berbicara di depan umum. Yang keempat, jangan menggunakan nada suara yang tinggi. Dalam arti bahwa sebaiknya ketika adik-adik berbicara dengan kalimat yang jelas dan intonasi yang sedang-sedang saja. Tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Jadi adik-adik harus tunjukkan kesan bahwa adik-adik bisa mengontrol intonasi suara dengan baik. Entah itu ketika kita ada dalam keadaan emosi ataupun kita ada dalam keadaan biasa-biasa saja, kita harus mampu mengontrol nada bicara kita sehingga tidak terkesan bahwa kita sementara marah-marah
ataupun kita sementara emosi. Tapi kita memang berbicara seperti itu dengan baik. Yang kelima, pembicaraan mudah dimengerti. Pakailah bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tidak penting anggapan orang lain terhadap kita. Yang penting adalah orang lain mengerti terhadap apa yang kita bicarakan. Kalau kita berbicara dan mudah dimengerti dan dipahami, tidak bertele-tele, tidak memakai bahasa-bahasa yang tinggi, maka orang mengerti dan memahami apa yang kita sampaikan. Dengan demikian adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai remaja Kristen, kita harus berusaha untuk menunjukkan keterampilan kita dalam berbicara. Dimulai dalam rumah kita sendiri. Ketika kita berbicara dengan orang tua kita, maka tutur kata yang kita keluarkan adalah nada yang bersifat sopan dan santun terhadap orang tua kita. Begitu juga ketika kita ada di dalam lingkungan sekolah, kita berbicara dengan guru-guru kita juga dengan santun, maupun dengan teman-teman kita juga berbicara dengan santun. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbicaralah dengan santun. Jangan membiasakan diri untuk mengeluarkan caci maki, tapi membiasakan diri untuk mengontrol kata-kata kita keluar itu dengan baik, tidak ada caci maki di dalamnya. Walaupun kita dalam keadaan marah, mampulah untuk mengontrol kata-kata kita sehingga tidak melukai perasaan orang lain. Sebagai anak-anak remaja yang perlu diingat bahwa kita adalah surat terbuka dari Tuhan yang mengutus kita. Oleh sebab itu, apa yang keluar dari mulut kita dan dari tindakan kita sebaiknya tetaplah menyebarkan kasih Kristus. Adik-adik, materi kita yang ketiga yaitu memberikan contoh etika berbicara yang telah Anda lakukan sebagai remaja Kristen. Itu merupakan tugas dari adik-adik. Tugas itu adik-adik sampaikan lewat WA kepada NG. Jadi materi yang ketiga itu merupakan tugas contoh berbicara sebagai anak-anak remaja. Dengan demikian materi kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan NG percaya bahwa adik-adik tetap kuat dan semangat dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik kekasih, tadi kita sudah mendengar cerita, sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, hormat hanya bagimu ya Allah, pemberi napas kehidupan kami umat manusia. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur atas semua kasih anugerah yang kau berikan bagi kami. Teristimewa napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat kami di pagi hari ini Bapa. Kekuatan baru Tuhan telah berikan bagi kami untuk kami dapat memuji, memuliakan akan nama Tuhan di hari yang kudus ini Bapa. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan mau jaga, Tuhan mau lindungi kami dari anak-anak Indria, Batita, anak kecil, anak tangguh, dan juga anak remaja. Tuhan jaga, Tuhan berikan kami kesehatan, berikan kami kemampuan ya Bapa, untuk kami ada bersekutu memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Yang sakit Tuhan, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, biarlah tangan Tuhan selalu menjamah mereka, memberkati setiap obat yang mereka butuhkan. Berkati akan tangan para medis, dokter yang merawat mereka. Kami percaya Tuhan, kesembuhan sejati Tuhan berikan bagi mereka. Yang lemah Tuhan memberikan kekuatan. Mama papa juga Tuhan mau jaga, engkau lindungi kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan engkau limpahkan bagi mereka ya Bapa. Di tengah-tengah pandemi ini Bapa, kami percaya Tuhan, sebagai manusia
kami merasa tidak mampu. Tapi kami punya hati yang besar karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Untuk itu ya Tuhan, kami hanya bersandar kepadamu. Lalukanlah kami dari berbagai-bagai macam penyakit yang akan menimpa kehidupan kami. Kami serahkan semua kami pengasuh ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami semua, agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di dalam mendidik, mengasuh anak-anak asuhan kami ke arah yang Engkau mau, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Allah. Dengar dan sahuti doa kami di pagi hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku, Yesus segalanya. Adik-adik yang terkasih, demikian ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang dengan Engku dan Engku. Selamat hari Minggu. Shalom.